Kembali tangan macam kopi, jangan ditutup. Nah, bukan kan tak ada yang di mana kalau kamu kan? Kau juga kan pada. Ya Allah. Wih, dapetnya sih dia. Ada banyak-banyak banget. Sebelah itu di mana? Iya. Soalnya itu pasaran tuh, ya kan? Apa masuk taruh ya? 3 orang nih, kita nih. Nanti dulu. Nanti. Jangan bersedih. Lawan-lawan mah itu lagu balak itu jauh di rantau. Iya. Enggak tahu juga mau di mana aku nampak. Di rumah deh. Mau kadang. Tahu juga kan mana anakku dari tadi. Tapi tak kena lagi. Dia bilang ayah. Nangis lagi ya. 7 apa 5 mana lagi? Ayo parah. Parah. Nah, habis nanti. Nanti dulu ya. Nah, ini kita tuh. Jangan bersedih. Tapi si Putra tadi nak mau kayak menciumnya. Kenapa? Kenapa dia nak mencium? Itu maknya mah. Mana kayak? Ayam apa? Ayah tua tu lah. Macam nak ada bayar ni duit. Tak tahu anaknya sabar. Tiga aja lah. Ayo Trinda. Lampai tarik parah. Parah. Siapa lagi masuk tuh udah pun kawan. Si Panji lah, mana si Panji? Si Panji mana si Panji? Pina aja mana? Bentuknya apa? Jangan anu aja, jangan tunggu. Langsung masuk. Tiga kali. Bare dulu. Kuanto lagi kok. Penyama. Kalau dia juga tahu salah. Enggak apa-apa, biar aja dia.
Kanji sama kanji ya. Berapa orang? Dari dari oke dulu. Tawa. Tawa. Enggak. Masuk. Nah, duduk sesuai dengan apa? Oh iya. Nih, pindah. 1, 2, senyumlah pengantinnya. Ini 1, 2, oke. Pokoknya ada perlu saya mau ke Kota Batu karena peristiwa nikah dengan jam yang sama berbagi insyaallah Pak penghulu kami akan masuk di sini ke Batu akan pernikahan yaitu yang putranya bernama siapa tadi Syahril Hidayat Saputra, anak dari almarhum Abrar, alamat yaitu Desa Sehen, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, itu yang putranya. Sedangkan yang putrinya bernama Adinda binti Khairul Junaidi, alamat Desa Sukakarya, status jejaka dan perawan. Inilah biodata secara ringkas kedua calon pengantin yang akan kita laksanakan akad nikahnya.
Dan kemudian semua persyaratan sudah sesuai. Sebelum kita laksanakan mahar sebanyak 1 mayang, kiranya kepada kedua saksi dapat melihat apakah sudah sesuai dengan kesepakatan. Nah, kepada kedua saksi disilakan untuk melihat. Baik, mahar sebagaimana kesepakatan ya, dari kedua belah pihak sebanyak 1 mayang sudah disaksikan oleh kedua saksi, maka tidak lebih dan tidak kurang sesuai dengan kesepakatan. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan akad nikah saudara Syahril Hidayat Saputra bin Abrar dengan saudari Adinda binti Khairul Junaidi dimulai. Untuk mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kepada saudara Syahril Hidayat Saputra membacakan beberapa ayat dari kitab Allah Al-Qur'an. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Mudah-mudahan dengan bacaan Quran tadi dapat dilaksanakan kita saudara dengan sebaik-baiknya. Berikutnya kami sampaikan khutbah nikah kepada kedua calon pengantin dapat menyimak apa yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala ridwan baiti jannati. Saudara Syahril Hidayat Saputra dan saudari Adinda yang kami hormati, dan kedua saksi Bapak Wali dan seluruh akad nikah yang dirahmati Allah, bahwasanya saudara Syahril Hidayat Saputra sebentar lagi akan melaksanakan perjanjian yang sangat kuat, yaitu mitsaqan ghalidh, atau dengan kata lain nantinya ijab dari wali dan kabul dari saudara.
Ijab dan kabul itu nantinya akan menjadikan sahnya pergaulan seorang laki-laki dan seorang perempuan, atau dengan kata lain sebagai pasangannya suami istri, yang pada awalnya sebelum terjadi ijab dan kabul itu tidak dibenarkan. Bersentuhan saja dengan syahwat akan menjadikan dosa kepada si pelakunya. Bersentuhan, pegang tangannya umpamanya tanpa dengan syahwat akan menjadikan dosa kepada si pelakunya. Tetapi setelah ijab dan kabul itu maka sudah menjadi halal kepada keduanya, bahkan menjadi ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah dalam pergaulan di rumah tangga. Saudara hormat, kemudian ijab dan kabul atau nikah itu nantinya merupakan pintu gerbang untuk mencapai sebuah rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Saudara hormat, pernikahan itu atau perkawinan adalah memang sunnatullah, sebagaimana Allah bermaksud untuk menciptakan manusia di muka bumi ini agar berkembang, yaitu untuk mengelola menjadi khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, untuk menjadikan berkembang menjadi khalifah di muka bumi ini, Islam mengatur sedemikian rupa. Agama kita melalui Al-Quran dan hadis diatur sedemikian rupa bagaimana sahnya sebuah pernikahan. Untuk maka tidak sah sebuah pernikahan. Yang pertama, rukunnya adalah ada calon pengantin laki-laki dan ada calon pengantin perempuan. Jelas dia laki-laki dan jelas pada hari ini adalah ayah sebagai wali, ya. Ayah sebagai wali untuk melaksanakan ijab. Kemudian yang ketiga yaitu ada 2 orang saksi. Ada saksi. Nah, kalau tidak ada saksi maka tidak bisa dilaksanakan pernikahan. Berikutnya ada ijab dari wali dan kabul dari saudara nantinya. Itulah sebagai rukun nikah yang mesti dipenuhi. Karena kalau satu unsur tidak ada maka tidak bisa dilangsungkan. Sedangkan mahar adalah sebagai pemberian sukarela dengan keikhlasan kepada istri saudara nantinya. Saudara berhormat, berikutnya pernikahan ada beberapa hikmah dan tujuan. Yang pertama adalah untuk memenuhi hajat hidup manusia. Manusia ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian Allah ciptakan fitrah. Fitrah itu adalah suka, saling suka di antara lawan jenis. Laki-laki suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki. Untuk mengaplikasikan kesukaan tadi untuk jadikan pasangan suami istri, maka diatur oleh syariat sebagaimana kita sebutkan tadi, ada rukun, ada syaratnya. Nah, kemudian tidak cukup dengan itu saja, ditambah lagi dengan peraturan perundang-undangan perkawinan. Nah, sehingga memenuhi 2 unsur itu, unsur syariat dan unsur perundang-undangan perkawinan. Nah, manakala unsur syariat saja yang terpenuhi, kemudian tidak terpenuhi unsur undang-undang, katakan tidak dicatat, katakan keadilian, nikah siri, maka juga tidak nyaman dalam kehidupan. Yang walaupun sah menurut syariat, tapi tidak tercatat di kantor usaha di mana berdomisili. Jadi sehingga nantinya dalam hal administrasi kekeluargaan, kemasyarakatan, berbangsa dan negara terkendala dikarenakan tidak tercatat. Oleh karena itu saudara berdua, alhamdulillah, sebagaimana saat ini kita laksanakan, maka sudah terpenuhi 2 unsur syariat dan unsur perundang-undangan. Berikutnya hikmah dan tujuannya adalah untuk menjaga akhlak. Yaitu dengan nikah itu maka akan terjaga akhlak, terjaga wibawa seorang laki-laki, terjaga wibawa seorang perempuan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak baik, atau dengan kata lain tidak terjadi kemaksiatan. Tidak terjadi kemaksiatan, atau bahasa Al-Quran tidak terjadi zina. Allah katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila.
Jangan kamu hampiri zina. Sesungguhnya zina itu pekerjaan yang keji dan sangat tercela. Tidak terjadi kemaksiatan kalau kita buka Google itu 3 provinsi terbanyak ada ranking 1, 2, 3 hamil di luar nikah. Ini berarti sudah terjadi kemaksiatan. Apabila terjadi demikian itu akan terjadi konsekuensi hukum kepada si pelakunya. Konsekuensinya pertama bahwa menjadi dosa kepada si pelakunya, sebagaimana kalau kita lihat di Google itu menjadi dosa. Kalau dia bertobat kepada Allah, terima taubatnya, maka selesailah urusan Allah. Kemudian konsekuensi kedua apabila tertangkap, itu akan terjadi hukuman yaitu cambuk. Kalau ada saksi 4 orang, saksi akan dihukum cambuk. Bagi yang dijaka dan perawan itu akan dicambuk 100 kali. Itu sebenarnya Al-Quran. Kemudian bagi yang sudah pernah menikah, laki-laki sudah punya suami, si laki-laki sudah punya istri, si perempuan sudah punya suami, dia juga demi melakukan hal yang tidak baik tadi, maka dia akan dicambuk dan akan akan digerah. Berarti sudah selesai ajarnya. Kalau dia tidak mati masih ada hidup, tapi dia asingkan. Itu aturan agama. Karena itulah konsekuensi. Kemudian manakala lahir anak laki-laki dan perempuan, maka anak laki-laki yang lahir dari akibat tadi kejahatan tadi, maka tidak bisa menjadi wali bagi adik-adik perempuannya manakala orang tua meninggal dunia. Kemudian apabila lahir perempuan, maka si perempuan itu tidak bisa, si laki-laki yang akibat kelahirannya tidak bisa menjadi wali karena itu adalah bayi atau anak di luar nikah. Itu konsekuensi hukumnya. Siapa walinya? Wali hakim kepala KUA. Itulah konsekuensinya, sehingga itulah hikmah dari itu untuk menjaga akhlak tidak terjadi sebagaimana kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, hikmahnya adalah ibadah kepada Allah. Dengan nikah maka menjadi ibadah kepada Allah. Artinya setiap sikap perbuatan di rumah tangga, si istri mencuci kain, memasak, menyapu, segalanya menjadi ibadah kepada seorang istri. Dengan catatan ikhlas kepada Allah melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. Demikian juga nafkah kepada istri, ditambah lagi anak-anak, dengan ikhlas dia mencari karena Allah untuk menghidupkan anak-anak istri dan anak-anaknya menjadi ibadah yang luar biasa kepada seorang suami. Dan sebagainya, segala pergaulan di rumah tangga menjadi ibadah yang sangat tinggi kepada keduanya, kepada nikah maka akan tenang jiwa. Si laki-laki, si suami tenang jiwanya, sudah ada pendampingnya untuk membagi suka duka di dalam kehidupan rumah tangga. Tenang hatinya, seorang istri punya istri yang sah, tidak ada kemana lagi pikiran untuk mencari istri dan sebagainya. Sudah punya istri yang sah, jadi tenang jiwanya. Berikutnya adalah untuk melanjutkan keturunan, artinya mengembangkan keturunan. Nanti mudah-mudahan lahir anak laki-laki dan perempuan, diharapkan menjadi anak-anak laki-laki perempuan yang soleh dan soleh. Kemudian kepada saudari nantinya sebagai istri, berupaya saudari menjadi istri yang solehah. Karena kata Rasulullah, dunia mata, wa khairu mata'iha zaujatuhu solehah. Dunia ini perhiasan yang paling baik adalah istri yang solehah. Bagaimana upaya saudari untuk menjadi istri yang solehah? Yang pertama, sholat tidak tinggalkan. Itu yang pertama. Sudah kita sampaikan dalam bimbingan perkawinan, sudah bagi cantik, jangan sekali-kali tinggal sholat kecuali di saat berdarah haid dan berdarah nifas. Bagi laki-laki tidak ada alasan. Sudah kita sampaikan saat bimbing. Kemudian yang kedua, patuh dan hormat kepada suami. Hormat kepada suami, umpamanya saudara Syahril Hidayat, dia berada di sana di Dehun, sedang berangkat ke sana dengan musyawarah, berangkat sebentar untuk keperluan, diizinkan oleh istrinya. Kemudian jangan dulu tunggu saya kita pergi, saya akan berangkat hari ini juga.
naik pesawat sebagainya jangan dulu. Jangan dilanggar. Jangan dilanggar, itu namanya patuh kepada suami. Tapi juga suami harus paham dengan keadaan. Nah, harus paham dengan keadaan, tidak terlalu fitnah di dalam hidup rumah tangga. Kemudian seorang istri yang baik itu, yang soleh itu, bahkan dalam hadis Rasulullah itu sampai-sampai istri yang soleh itu, yang patuh itu, sampai-sampai diajak di bahasa-bahasa orang calon pengantin ini, dalam khotbah ini, diajak ke tempat tidur. Seorang istri yang paham agama, dia tidak menolak. Diajak ke tempat tidur, tidak menolak. Apabila seorang istri Astaghfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Gimana Pak saksi keduanya? Sudah. Oke, saksi keduanya sudah membenarkannya. Nah, baik, sebelum ijab dilaksanakan kita coba dulu ya, dicoba ya. Kata wali di ujung kalimatnya sudah berjabat tangan, ini umpamanya kan? Nah, sudah berjabat tangan. Kalau di saat dengan mahar 1 mayam emas tunai. Nah, coba jawab terus. Saya terima nikah dan kawinnya Adinda binti Khairul Junaidi, anak kandung bapak untuk saya dengan mahar 1 mayam emas tunai. Iya, mantap ya. Nah, begitu. Jangan lagi fokus di situ ya. Kalau udah oke, berarti lagi dosa. Oke ya. Nah, coba baik kepada keduanya berserah kepada Allah, memberi kepada Allah dalam hati baca ta'awuz untuk pelaksanaan. Sahril Hidayat Saputra bin Akbar, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya Adinda untukmu dengan mahar 1 mayam emas tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Adinda binti Khairul Junaidi, anak kandung bapak untuk saya dengan mahar 1 mayam emas tunai. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi Wa aufu bil ahdi innal ahda innal ahda kana mas'ula. kana mas'ula. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya. Sihat taklif. Pada hari ini Kamis tanggal 16 Februari 2023, saya Syahril Hidayat Saputra bin Abrar berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Adinda binti Khairul Junaidi dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan singkat taklif sebagai berikut. 1. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut tidak memberi nafkah, wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan ke mahkamah syariah. Maka apabila gugatan yang diterima mahkamah tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai iwat pengganti kepada saya, maka jatuhkanlah talak saya 1 kepadanya. Kepada mahkamah syariah, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada
Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Sinabang 26 Rajab 1444 16 Februari 2023. Suami Syahril Hidayat Saputra. Kemudian istrinya mendampingi kembali ya, geser ke sana sedikit, di samping kiri suaminya. Saksi 1, saksi 2. Jadi gitu ya. Ya, jadi. Udah dia. Oh iya betul betul. Baik. Siapa minta bantu? Oh saya serahkan buku ya. Minta bantu ya, foto-foto. Nah, saya serahkan buku ini untuk suaminya, jaga baik-baik ya. Foto minta tolong ya, habis saya. Sudah. Habis saya. Kira. Sudah. Kemudian untuk Adinda dan istrinya silakan saya. Ya. Sudah. Jawab. Sudah. Baik, selanjutnya kita berdoa kehadirat Allah atas sudah selesainya. Langsung pimpin kita mulai. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami dengan izin ya Allah, selesai melaksanakan saudara Syahril Hidayat Saputra bin Abrar dengan saudari Adinda binti Khairil Junaidi. Ya Allah, jika mereka punya sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, berikan kepada mereka keturunan anak-anak laki-laki dan perempuan yang soleh dan solehah, yang berguna bagi agama, bangsa, negara, orang tua dan masyarakat. Allahumma ya Allah, Tuhan kami jadikan mereka hamba-hamba yang rukuk dan sujud kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kami semuanya dalam perlindungan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami jauhi dari kami segala malapetaka musibah yang tidak mampu diterima oleh kekuatan dan iman kami ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka baiklah rekan-rekan KPP, ya mungkin ada kekurangan sana sini, kami mohon maaf kepada kedua pengantin dan kepada kita semuanya. Kami akhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemasangan mahar. Bisa kita geser dulu ya. Ke tengah lagi biar biar ke tengah ya. Salam suaminya dengan tunduk ya. Salam suaminya. Salam bersalaman dengan tunduk. Kali foto 1, 2, 3. Sudah. Kemudian pasang mahar. Pasang mahar. Mahar. Jadi baris. Kemudian buku nikah pegang masing-masing, yang ada foto menghadap kemari. Buka ya, yang ada foto menghadap kemari. Ya, itu. Sudah. Senyum senyum. Ya. 1, 2. Memori dalam keluarga, inilah hari berbahagia. Lagi. Putra lihat sini, putra. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah, silakan. Kalau mau duduk, silakan foto-foto di pengantin. Salam dulu kok. Salam dulu. Ini ada bantalnya, masuk ke sana untuk disusun di sana. Salam dulu semua. Semua salam. Bagus. Salam semua. Saya pulang kita. Dia megang di belakang. Putri mana? Bajunya tuh masa Putri tadi? Dulu biar ayah sama ini Mama kan enggak. Agak sedikit lah. Ya. Pak ayo. Senyum ya. 1, 2. Apa lagi? Kedua orang tua, baik mempelai laki-laki, perempuan. Ini adalah momen yang berbahagia. Salam kepada orang tua. Ya, salam. Umak dulu. Kita pun kepada orang tua, barangkali selama kita bersama orang tua banyak kesalahan kita, banyak kata-kata kita yang kurang pantas. Mari mohon ampun kepada orang tua, karena tanpa orang tua kita tidak ada. Orang tua ini
menjadi suluh bagi kita. Sama si Kalung. Mudah-mudahan keberkatan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam. Kemudian putra, salam ibu, salam ayah. Ya. Sekali lagi salam orang tua. Itu hari baik, bulan baik, pun anak bulan puasa. Hanya mereka baik-baik nak perkataan tua. Jadilah kalian pasangan yang kekal abadi dunia dan akhirat, menjadi pasangan mawaddah warahmah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salam rangko yang Allahu ala sayyidina Muhammad. salam taruh rangko. Tagak aja tagak, berdiri. Wa ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sallu alaihi Salam, maaf ya kepada seluruh undangan kita, ini juga orang tua kita. Bunda punya ini. Kali ditegur kalau di jalan ya, berjumpa di jalan dengan orang tua kita ini ditegur. Ya mereka ini juga orang tua di dalam desa kita. Terima kasih Pak Kadus. Terima kasih Bapak Kecil. Mudah-mudahan Pak Kecil diberikan Allah kesehatan. Pak Haji, terima kasih diberikan Allah kesehatan. Pak Ainul Badri juga diberikan Allah kesehatan. Terima kasih. Ya, ya Bu, terima kasih Bu. Ya, yang tekan dalam keluarga ya. Musik mana musik? Kami minta kepada Abang Robert untuk menarik sebuah lagu. Pulang kami ya. Nah, selamat menunggu biarlah sampai tua. Pulang kami ya. Dua jangan. Kami duluan ya. Ayolah, kami alam makan, alam minum, alam tidur. Selamat jalan. Duluan ya. 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 Masih doang. Iya, kalau di sini semua dapat. Iya, ini di sini. Ini dia sirup nomor 1 di dunia, L'Oreal Paris Razor, terbukti menawarkan 60% garis halus. Dia keluar dengan Moxie Nutri dan Kapi koleksi BT21. Bang. Nah, lukanya. Udah makan, Bang? Udah makan. Udah. Satu, dua,
Tidak. Sama mama.